perempuan menikah tapi pasangannya kemudian meninggal gitu. Pernah. Dan itu berkali-kali. Kan cerita-cerita itu selalu tentang perempuan, Mas. Betul. Seakan-akan mendiskreditkan perempuan sekali gitu loh. Bisa jadi perempuan itu nggak tahu loh. Iya, kebanyakan yang itu nggak tahu malah. Bisa jadi nggak tahu bahwa dia sedang dijaga oleh leluhurnya dengan niat baik ataupun yang lainnya. Ternyata secara etimologi akar kata dari lawean itu sendiri itu bicara tentang ngelawian. Jadi ngelawian itu mungkin disebut sebagai kaum kaya waktu zaman itu ya. Ketika lawean itu jadi pusat batik pribumi, orang-orang pribumi pada zamannya. Itu keluar dari kewanitaannya sebentuk ular. Nah, aku pikir kan gini, berarti memang ini ada sesuatu nih kan yang makanya aku tanya kan, bau lawean itu secara spirit sebenarnya ada apa sih gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Atan gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Time Travel, Alif di episode kita kali ini ngobrol santai ya kali ya. Boleh. Nih, ada satu kemarin menurutku sih menarik sih. Memang ini mitos mungkin udah lama ya, udah terjadi di masa lalu, tapi mungkin sekarang udah mulai dilupakan. Nah, Alif pernah dengar nggak kalau misalnya ada satu pasangan nih, perempuan menikah, tapi pasangannya kemudian meninggal gitu. Pernah. Dan itu berkali-kali. Atau juga kayak misalnya perempuan nih sampai usianya yang menjelang senja gitu masih belum menemukan jodohnya, mungkin kayak gitu ya. Nah, ternyata di dalam mitos di Jawa itu mereka ini dikenal sebagai manusia-manusia panas dibilangnya kan. Jadi yang orang sebut sebagai bau lawean. Nah, mungkin Sobat Time Travel juga udah mengerti nih bau lawean gitu. Nah, menariknya fenomena yang semacam ini itu dituliskan oleh pujangga keraton ya. Itu pujangga keraton dari Surakarta, yaitu Ronggowarsito kalau nggak salah. Dan itu dia tuliskan dalam serat Witaradya atau mungkin kayak begitu ya, Witaradya. Itu jadi kayak perempuan bau lawean ini dideskripsikan sebagai perempuan yang secara kecantikan itu dia udah hampir mendekati sempurna, Liv. Mendekati sempurna, dan perempuan ini juga punya karakter yang kuat, powerful, independen, mungkin juga kelihatannya jadi sedikit pendiam dan penyendiri ya gitu. Namun ketika ada laki-laki yang tertarik ke perempuan ini, jadi lebih banyak menimbulkan masalah, bahkan juga mengancam keselamatan jiwanya. Nah, dalam serat serat yang dituliskan Ronggowarsito ini, itu juga bisa kita kenali sekarang itu karena hasil pengamatan dari bahasanya mungkin fenomena tanda lahir ya, kalau yang disebutkan sama beliau. Jadi tanda lahirnya itu buat perempuan yang disebut sebagai bau lawean itu ada toh, dibilangnya kalau orang Jawa toh, tanda lahir ya, di bahu sebelah kiri, dan itu kelihatannya hampir kayak tompel tapi warnanya mungkin nggak hitam tapi kelihatan agak kemerahan gitu ya. Dan juga ada kayak lubang lesung pipit yang ada di punggung kirinya. Nah, itu juga tohnya itu kadang juga berada di daerah kewanitaannya. Dan kemudian perempuannya itu punya punya punggung, punya bahu yang seperti kayak busur panah itu loh. Jadi kayak bahunya itu membentuk busur panah gitu. Nah,
Cuma kan terkadang fenomena-fenomena bau lawean ini kan lebih banyak dikenal menyeramkan ya gitu, karena dikenalnya tuh mereka-mereka ini kebal ilmu hitam, dan kadang itu karena ada satu sosok yang sangat jahat yang bersarang di tubuhnya gitu. Nah, itu kan yang bisa kita baca ya, kita secara orang awam kita bisa baca melalui serat-serat yang dituliskan di masa lalu. Nah, itu kan yang dituliskan ya, yang bisa kita orang awam memahami tentang bahu lawean gitu. Tapi kan sebenarnya buat orang ya kayak Alif gitu yang punya pandangan spirit, kayak Alif kayak apa? Tentunya kan pasti ada ini kan, itu bisa terjadi pasti ada sebabnya kan gitu ya. Nggak serta-merta cuman istilahnya penelitian atau riset secara sosial gitu. Nah, kalau dari pandangan Alif, bahu lawean itu sebenarnya fenomena yang seperti apa sih secara spirit? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sejujur ya teman-teman, sobat Interval ya, saya hampir nggak pernah dengar, bukan hampir nggak pernah dengar, agak asing mendengar nama bahu lawean sebetulnya. Awal mulanya. Gimana pun juga pasti ngobrol sama Mas Anton sebelumnya. Sampai akhirnya ngobrol, terus saya juga sempat ngeliat beberapa referensi. Kemudian sampai akhirnya ada beberapa hal yang unik gitu ketika kita bicara tentang bahu lawean. Terutama ini kan menyasar kepada perempuan kan. Betul, nah, perempuan. Dari tadi Mas Anton tuh cerita kalau ada perempuan yang hampir sempurna, terus cantik, independen, karakternya kuat, bahkan sampai punya kekayaan dan karir yang bagus dan sebagainya. Kenapa jadi kesana negatif gitu kan? Padahal itu kan semua positif lah ya. Stigmanya jadi negatif, menyeramkan. Bahkan sampai katanya ada hal-hal yang makhluk jahat di dalam dan menumbalkan pasangan-pasangannya gitu, pasangan sebelumnya. Jadi kesannya kok negatif sekali. Sampai akhirnya ada kisah, ada catatan dari seorang pujangga itu keraton pujangga keraton Surakarta itu Ronggo Warsito. Saya sangat meyakini bahwa beliau juga melihat hal itu dengan secara spirit. Melihat dengan kacamata spirit, dengan tools spiritnya, kebatinannya, kemudian dituliskan dan pasti bisa dibaca banyak orang yang dalam hal itu pengaplikasiannya secara sosial, bukan secara spirit doang, tapi bisa dilihat secara keseharian, sosialnya gimana, karakter dari perempuan itu gimana. Pasti kan untuk menceritakan bahwa dulu ada fenomena seperti ini di zaman saya. Pasti kemudian juga ada fenomena orang-orang yang seperti bahu lawean itu. Nah, mungkin beliau menuliskan supaya ada kiat-kiat supaya nanti bisa lebih baik daripada fenomena di zaman sebelumnya. Mungkin bisa begitu. Kemudian secara spirit juga, kalau bicara tentang bahu lawean, lagi-lagi kesannya negatif sekali. Setiap orang yang lahir di dunia pasti biasanya punya pendampingnya. Mungkin beberapa orang menyebutnya sebagai leluhurnya yang mendampingi. Nah, kita kan nggak tahu dalam kasus tertentu si perempuan yang punya punya tanda lahir itu yang disebut sebagai bahu lawean. Ketika perempuan itu lagi mau cari pasangan atau bahkan sudah berpasangan, lalu mungkin pasangan yang nggak cocok, itu seperti ada peran leluhurnya yang mungkin niatnya baik sebetulnya untuk menjaga cucunya lah, bahasa gitu ya, menjaga cucunya dari orang-orang yang kedepannya mungkin punya niat tidak baik dan sebagainya, walaupun itu udah jadi suami. Tapi kadangkala kalau secara spiritnya, kadangkala ada leluhur yang mungkin mereka punya karakter yang halus, yang lembut untuk warning. Tapi ada juga yang keras. Ada yang lembut, ada yang keras. Nah, ketika lembut mungkin secara pengaplikasian di dunia nyata ya biasa-biasa aja, bahkan kadang-kadang nggak kedetek, nggak kelihatan gitu kan. Tapi ketika yang keras ini, maka itu yang menjadi persoalan. Makanya banyak cerita-cerita zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga ada, tapi nggak terlalu terekspos. Yang akhirnya jadi maaf ketika udah punya suami, sang perempuan ini ternyata suaminya berakhir tragis ya, bahkan ada beberapa kali pernikahan terus begitu. Berarti kan ada sesuatu apa nih? Ya, sesuatu itulah yang lagi-lagi kaitannya secara spirit secara keseharian juga dari karakternya, dari sosial dan dari strata
kaya, sosial dan sebagainya juga semua saling bersinambungan gitu, saling beririsan gitu. Nah kan Alif tadi sebutin sebagai apa ya, mungkin pelindungan dari leluhur ya tadi ya. Sebenarnya itu juga aku pengen tanyain sebenarnya apakah ini jadi kayak kutukan atau emang perlindungan dari para leluhur, karena biar bagaimanapun kan yang lebih rentan keturunan-keturunannya kan adalah perempuan ya gitu ya kan, mungkin lebih banyak itu terjadi di perempuan makanya. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan itu juga terjadi di tempat di laki-laki ya kali ya gitu ya. Nah, apakah tanda lahir ini dia menunjukkan apa sih bahasanya ya, kekuatan spirit yang ini pertanyaannya ini maksudnya pertanyaannya banyak. Ini ya barengan ya gitu ya, banyak ya. Yang mana dulu? Yang tadi kutukan atau satu-satu dulu ya. Kutukan atau perlindungan leluhur sebenarnya. Bicara soal kutukan, kesannya dari cerita-cerita yang beredar dari zaman dulu sampai ya lagi-lagi sekarang mungkin nggak terekspos banyak, tapi pasti ada di masyarakat. Kalau kutukan kesannya kok kayak kasihan banget loh gitu. Oh ya sih. Lah, sekarang gini Mas. Kan cerita-cerita itu selalu tentang perempuan, Mas. Betul. Seakan-akan mendiskreditkan perempuan sekali gitu loh. Bisa jadi perempuan itu nggak tahu loh. Iya, kebanyakan yang itu nggak tahu malah. Bisa jadi nggak tahu bahwa dia sedang dijaga oleh leluhurnya dengan niat baik ataupun yang lainnya, dengan mengalami pengalaman dalam hidupnya yang mungkin gagal nikah lah, bahkan sampai tragis kah, atau mungkin susah cari jodoh atau dan hal-hal lainnya lah ya yang sifatnya kurang baik. Tapi kesannya kok negatif banget. Padahal di balik itu kan banyak banget positifnya yang lebih banyak gitu. Nah, bicara soal kutukan, kayaknya nggak kutukan juga deh gitu. Karena kebanyakan positifnya sebetulnya. Iya, dari itu ya. Apa sifat-sifat dan ciri-cirinya perempuan baulawayan itu unggul semua itu malah. Iya. Setiap orang pasti punya kelebihan, tapi setiap orang juga pasti punya kelemahan. Nah, kalau bicara tentang ini kan, kenapa jadi stigmanya negatif dan akhirnya jadi kesana kutukan, karena ada hal-hal tragis itu di belakangnya yang mengiringi itu. Tapi lagi-lagi mereka-mereka yang punya tanda lahir, punya ya bahasa Jawanya toh itu, biasanya didampingi, dilindungi sama para leluhurnya. Leluhur itu pasti punya niat yang baik untuk cucu-cucunya, keturunannya. Tapi lagi-lagi karakternya beda-beda secara energinya. Ada yang lembut, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang kurang. Itu tinggal tergantung leluhurnya aja. Dan bagaimana nanti sang pasangannya itu menyikapi itu, apakah bisa menandingi level leluhurnya secara energi spiritnya, atau paling nggak setara lah, jadi bisa seimbang gitu. Nah, tadi yang lanjutin yang apa? Apakah tanda lahir itu menunjukkan bahwa dia itu punya energi yang spesifik gitu lah? Misalnya di bahunya ini warnanya merah gitu, apakah memang itu menjadi penanda bahwa dia itu memiliki ya itu tadi energi spirit yang spesifik itu. Beberapa referensi saya juga lihat mengatakan generalisir ya. Kalau perempuan baulawayan di posisi bagian tubuh ini ada tanda seperti ini, berarti dia akan begini, gitu kan. Kebanyakan begitu tuh referensinya. Tapi bisa jadi ya berbeda-beda. Satu secara tanda lahir, posisi tanda lahirnya bisa berbeda-beda, bentuknya juga bisa beda-beda. Kemudian bicara tentang spesifikasi kelebihan kekuatan atau segala macam, ya mungkin nggak gitu juga. Lagi-lagi tergantung leluhurnya nanti mau gimana, menjaga si cucunya ini mau apa, tujuannya kemana dan sebagainya. Lebih kayak gitu sih Mas. Atau kalau misalnya gini, kalau memang dia nggak punya tanda lahir, apakah dia bisa punya kekuatan spesifik tentang spirit gitu lah? Setiap orang pasti punya tanda lahir, tapi beda-beda. Oh iya betul, jenisnya ya. Ada yang kayak cuman tai lalat atau tompel atau macam-macam lah, atau bahkan tanda lahir yang warnanya nggak cuma hitam atau coklat, tapi ada warna macam-macam gitu di bagian tubuh tertentu. Masing-masing orang pasti punya tanda lahirnya masing-masing gitu, baik sadar atau tidak. Nah, bagi orang-orang tertentu yang memang menonjol sekali secara energi spirit dari leluhurnya, itu biasanya bakal berasa. Apalagi orang yang bisa melihat, contoh Ronggo Warsito zaman dulu, itu beliau melihatnya secara spirit dan batinnya kuat kan, jadi bisa nulis, oh begini-begini loh zaman itu. Tapi kalau zaman sekarang kan, bahkan orang yang mengalaminya aja suka nggak sadar kalau dirinya
spesial gitu. Iya, dibilang bau lawean itu ya gitu. Nah, kan ini ya Liv, tadinya kan aku pikir kan nggak ada penawarnya ya, karena perempuan bau lawean itu baru tawar pengaruh jahatnya, pengaruh negatifnya. Itu ketika dia sudah menikah 7 kali dan kemudian 8 kali. yang ke-8 kalinya udah tawar. Iya, udah biasa. Udah sirna ininya kan. Nah, ternyata ada nih cerita yang Syekh Jangkung. Alif mungkin kenal ya Syekh Jangkung? Nggak kenal. Oh iya, nggak tahu ya. Kenal nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, Syekh Jangkung ini ada ceritanya nih, Liv. Dia waktu itu dia mungkin kayak dijodohkan ya, mungkin kali dengan sultan dari Mataram yang kedua ya, Sultan Hanyokrowati kalau nggak salah. Nah, anaknya itu menurut ceritanya orang-orang itu disebut sebagai perempuan bau lawean karena dia udah pernah menikah dan suaminya meninggal. Nah, dia dijodohkanlah dengan Syekh Jangkung. Nah, ketika dia dinikahkan, Raden Ayu Retno kalau nggak salah, Jinoli kalau nggak salah itu. Nah, dia juga takut Syekh Jangkung bakal mengalami hal yang sama ya kan gitu. Makanya dia bilang, aku juga takut nih kamu bisa jadi korban aku juga kan gitu. Tapi akhirnya Syekh Jangkung bilang, tenang, mungkin aku bisa menawarkan bahasanya, menawarkan efek negatifnya itu. Nah, akhirnya dia menikah dan kemudian dia berdoa. Nah, ini yang aku rasa dari cerita beliau ini yang bikin bahu lawean itu terkesannya menyeramkan. Jadi kok kesannya ini banget ya, jahat banget, mistis jahat gitu lah. Karena ketika beliau mendoakan Raden Ayu Retno ini, itu keluar dari kewanitaannya sebentuk ular. Nah, aku pikir kan gini, berarti memang ini ada sesuatu nih kan, yang makanya aku tanya kan, bahu lawean itu secara spirit sebenarnya ada apa sih gitu kan? Karena dari ceritanya Syekh Jangkung ini kan orang jadi berpikir, nah itu dia tuh penyebabnya yang bikin suami sebelumnya mengalami hal yang tragis, meninggal. Apakah itu gitu? Gini, lagi-lagi setiap hal spirit itu dari yang sejauh yang saya tahu ya, dari sejauh yang selama ini saya dikasih tahu juga, setiap hal spirit itu pasti harus bisa dicerna, dilogikakan, walaupun logikanya bukan sekedar logika manusia belaka. Betul. Di zaman itu kan Syekh Jangkung juga seorang ulama kalau nggak salah. Betul, dan seorang wali lah ya. Spiritnya bagus tinggi. Artinya punya energi yang sangat baik secara spiritnya. Mungkin ketika menikahi perempuan yang punya hal yang istimewa, beliau bisa mengatasi itu dengan baik dengan caranya sendiri. Dalam cerita ya memang ada cerita yang mengatakan kayak tadi, ketika beliau di malam tertentu berdoa, lalu keluarlah dari tubuh istrinya itu ular. Jadi kesana serem. Tapi kalau dalam spirit itu kan nggak begitu juga. Oke. Gimana coba? Ular itu bukan berarti ular beneran juga, Mas, maksudnya. Bisa begitu loh. Hal-hal yang sifatnya spirit itu bukan berarti ya plek-ketiplek begitu juga gitu. Jadi kadang-kadang ada harafiah begitu ya. Iya, kadang-kadang ada makna-makna tersirat yang mengandung pembelajaran tertentu. Bisa begitu, tapi juga ya nggak gitu-gitu amat gitu. Makanya kenapa Syekh Jangkung akhirnya bisa mengatasi itu dengan baik terhadap istrinya. Karena beliau punya level energi spirit yang baik. Mungkin dengan leluhur sang istri antara seimbang atau bahkan lebih tinggi lagi level Syekh Jangkung. Makanya bisa teratasi dengan baik. Itu kan dari sisi spirit, Mas. Kalau zaman sekarang, kita agak ke zaman sekarang lah ya, biar up to date lah. Nah, kalau zaman sekarang kan hal-hal yang sifatnya spirit seperti zaman dulu udah makin terkikis. Tapi sadar atau tidak sadar, sebetulnya fenomena itu saya yakin masih banyak terjadi di masyarakat luar sana. Bahkan mungkin yang nonton juga ada yang sedang mengalami itu bahkan atau sudah pernah mengalami. Nah, kalau zaman sekarang kan bukan tentang tanda kutip spirit-spirit seperti itu lagi, tapi lebih ke arah ya karakter orang nanti gimana loh ngadepin pasangannya. Karena kan kalau misalnya bahasa sekarang ya, hari gini bau lawean gitu. Hari gini itu kan mitos zaman lalu gitu. Sebenarnya memang ada bahasanya ya, pembacaan baru gitu kali ya tentang bau lawean terhadap situasi masa sekarang. Betul. Coba gini lanjutin.
ada pembaharuan dalam pemaknaan itu mungkin lebih ke arah orang bisa bilang zaman sekarang itu kayak seperti ilmu psikologi belaka tentang psikis seseorang, tentang menilai, mempelajari dan menilai karakter orang. Ilmu psikologi kan juga itu melihat hal-hal yang tak kasat, halus ya kan? Halus iya, kan itu mentalitas, kejiwaan dan sebagainya, pikiran dan macam-macam. Nah, mungkin zaman sekarang orang bisa bilang oke lah itu ilmu psikologi. Dan sekarang kan karakter orang makin beragam. Betul. Dari berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, akhirnya pola pikir orang jadi semakin ya seperti sekarang. Gitu. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu bisa dilihat secara spirit, kalau zaman sekarang dilihat secara keilmuan itu, psikologi dan sebagainya. Tapi walaupun zaman sekarang udah modern dan orang bilang itu ilmu kejiwaan dan sebagainya, tapi tetap hal-hal spirit itu tetap berjalan seiring berjalannya dunia. Jadi saling beriringan gitu loh, Mas. Ada beririsannya gitu. Tetap beriringan. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kalau orang ini menilai dari sisi psikologi, tetap spirit juga ada. Tetap orang-orang yang punya keistimewaan itu bahasanya didampingi atau dilindungi oleh para leluhurnya lah gitu. Tetap ada hal itu. Tinggal orang zaman sekarang gimana ngelihat dari kacamatanya aja gitu. Nah, Liv, ini kan kalau dari yang aku baca-baca referensinya, Laweyan itu kan salah satu kampung ya. Sampai sekarang masih juga terkenal sebagai kampung batik yang ada di Jawa ya, di Jawa Tengah, di Surakarta, Solo. Nah, ternyata secara etimologi akar kata dari Laweyan itu sendiri itu bicara tentang ngelawian, tapi nggak tahu ya, ini bahasa Jawaku mungkin kurang bagus, mungkin sobat time travel yang tahu bahasa Jawa mungkin bisa mengkoreksi lah kalau aku ada yang salah. Jadi ngelawian itu mungkin disebut sebagai kaum kaya waktu zaman itu ya, ketika Laweyan itu jadi pusat batik pribumi, orang-orang pribumi pada zamannya. Jadi orang-orang di sana tuh jadi kayak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu mungkin secara etimologinya itu bahasanya keluih-luih gitu, berlebih-lebihan gitu jadinya. Nah, itu juga senada dengan arti kata dari Sanskertanya kalau Laweyan itu benang. Jadi kan cocok ya. Ada batik, ada benang, terus kemudian juga ada kata orang-orang yang jadi kaum kaya di situ ya. Nah, aku jadi kepikir ya kalau misalnya di masa sekarang, itu aja di masa dulu ada kaum kaya di zaman itu yang diteliti sama Ronggo Warsito lah gitu. Ini kan jadi kayak inline, sejalan dengan apa yang bisa kita lihat di masa sekarang. Mungkin kalau dari sifat-sifatnya Bahu Laweyan itu sendiri, coba bayangin aja. Cantik, nyaris sempurna, independen, punya karakter, mandiri secara finansial. Ini jadi kayak apa sih bahasanya, alpha female ya, kalau di zaman sekarang gitu. Nah, apakah ternyata memang ini bagian dari pembacaan bahasanya sih konstruksi sosial zaman itu beriringan dengan konstruksi sosial zaman sekarang. Nah, apakah ini sama-sama aja sebenarnya bahasa yang kita sekarang kenal ya mungkin alpha female gitu kan. Kita minder aja dengan kualitas-kualitas unggul dari perempuan itu. Gitu. Nah, gimana menurut? Iya, sebetulnya tadi sama seperti tadi bahwa itu cuma kalau menurut saya dari apa yang udah saya lihat referensi dan spiritnya itu seperti dua sisi yang sebetulnya saling beriringan. Di zaman dulu ngeliatnya secara spirit. Contohnya Ronggo Warsito kemudian menulis catatan itu. Kalau sekarang ngelihatnya dari sisi psikologi itu, maka ada istilah zaman sekarang banget, ada istilah alpha male, ada alpha female. Alpha female kan sebetulnya lebih ke arah perempuan yang mendominasi dalam suatu hubungan atau dalam suatu struktural dimanapun itu. Lebih dominan perempuannya bisa karena hartanya, bisa karena jabatan atau kedudukannya, bisa karena pengaruhnya dan sebagainya. Ilmunya juga bisa, kecerdasannya. Tapi gimana pun juga kan itu hanya sebatas pembacaan. Bukan berarti orang yang seperti itu dalam tanda kutip susah untuk bisa bisa nyari jodoh atau bisa langgeng pernikahannya dan sebagainya. Nggak seperti yang orang bayangkan kebanyakan gitu. Sebenarnya bisa aja, asalkan lagi-lagi tentang kata-kata minder itu, lagi-lagi kalau pasangannya atau calon pasangannya bisa lebih pede dari bahasa kitanya pede atau lebih
lebih unggul dari sisi spiritnya, bahkan sisi-sisi yang lainnya, atau paling nggak sama lah, setara. Ya itu fan-fan aja. Contoh lagi kayak saya Jangkung. Bahkan saya ingat ketika kalau dalam kisah pewayangan kan banyak tokoh-tokoh yang perempuannya istrinya itu unggul banget ya dari segala sisi. Bidadari ya? Iya, macam-macam lah gitu. Banyak kisah-kisah dalam pewayangan kayak gitu. Istrinya cantik luar biasa, kaya, bahkan kadang-kadang ada putri raja yang dilirik sama semua pangeran, semua raja, macam-macam. Tapi ada kalanya sang perempuan ini didapatkan oleh laki-laki yang mungkin dia pada saat itu bukan seorang raja, tapi secara isinya, secara spiritnya, secara karismatiknya, secara kewaskitaannya itu unggul daripada yang lain. Otomatis bisa setara bahkan melebihi sang perempuannya. Makanya jadi langgeng, jadi baik pernikahannya, menghasilkan keturunan yang baik-baik dan lain-lain lah. Jadi seakan-akan dari kisah-kisah masa lalu dan relevan dengan sekarang, seakan-akan mematahkan bahwa mitos tentang bahu laweyan itu bukan hanya tentang perempuan yang negatif, yang stigmanya negatif, klinik, mistis dan sebagainya. Enggak, sebetulnya itu kelebihan dari perempuannya. Iya. Tinggal gimana cara mengelola ya, gitu ya, melihatnya, terus gimana cara sang calon pasangan atau pasangannya itu ya lebih bisa mengejar nilai yang sama lah gitu, atau bahkan lebih. Ibaratnya dulu saya pernah ingat salah seorang guru saya pernah bilang, kalau kamu seseorang yang nilainya itu 8, jangan nyari yang nilainya 9. Ya, kalau 7 ya sama-sama 7, kalau 8 sama-sama 8. Artinya ya kesetaraan itu. Kesetaraan dalam banyak hal. Tapi kan tetap bukan berarti setara ya sama rata sama rasa juga. Tetap ada yang lebih. Jadi saling melengkapi lah gitu. Ini saya sotoy banget. Iya bisa jadi. Jadi sebenarnya memang tetap ada relevansinya ya, meskipun pasti. Itu mitos yang dituliskan di masa lalu. Tapi tetap ada kekiniannya juga ya. Kita bisa ngelihat mungkin dari sifat-sifat yang lain gitu. Mungkin ada bau-bau laweyan yang lain gitu, namanya atau jenisnya. Tadi di awal saya ingat, bukan berarti cuma perempuan loh, bisa juga laki-laki. Oke. Bukan cuma sekedar pasangan yang berakhir tragis seperti kisah masa lalu. Bisa juga hal-hal lainnya. Ya mungkin punya penamaan lain lah gitu. Dan gak hanya perempuan, laki-laki juga pasti ada, tapi ada istilah lain lah gitu. Dan contoh-contoh yang lain. Sorry Liv, ini ada satu lagi nih Liv. Aku baru ingat sekarang ini. Jadi ada satu cerita dari mungkin salah satu kerabat ya. Jadi beliau ini perempuan di usia yang udah masuki usia 40 tahun lah gitu. Nah, perjalanan asmaranya mungkin juga nggak banyak sukses lah ya. Mencari jodoh sampai gagal terus ya di usia 40. Tapi ternyata setelah diusut-usut sama orang yang mungkin juga punya kemampuan ya gitu. Jadi dia melihat bahwa ternyata neneknya itu jadi kayak semacam memberi perlindungan, jadi kayak gitu. Ada proteksi yang mengait gitu ya istilahnya. Sampai usia 40 tahun dia belum bisa. Berarti artinya aku potong. Berarti artinya ini bicara neneknya ini leluhurnya iya, mendampingi. Okay. Nah, secara spirit ini neneknya ini melindungi beliau sehingga umur 40 tahun itu belum menikah gitu kan. Nah, kebetulan ada pamannya yang dekat dan dia juga bisa gitu. Bahasanya tuh jadi kayak ngelepasin energinya kali ya supaya akhirnya beliau bisa menikah. Tapi ketika udah menikah kan jadinya emang udah di usia yang senja ya gitu kan. Nah, kalau menurut Alif gimana kayak ini? Ya, ini kan fenomenanya sebenarnya kan ada banyak ya gitu, apa variannya atau mungkin orang nggak melihatnya ini sebagai bau laweyan, ternyata secara tipis-tipis kalau kita bisa lihat sebenarnya ini juga masuk dalam kriteria semacam bau laweyan ini. Nah, menurut Alif gimana sih? Ada varian banyak nggak di realita yang kita hadapi di masa sekarang? Iya, sebetulnya contoh cerita kayak gitu juga bagian dari yang tadi kita bahas, Mas. Itu hanya sebagian kecil dari realita di masyarakat bahwa ada loh kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi mungkin zaman sekarang orang banyak tidak menyadarinya. Apalagi orang-orang yang mengalami itu, ya dia bahkan lebih sering nggak sadar, nggak tahu namanya. Kan orang lahir nggak ada yang salah, Mas. Iya, ya kan. Betul. Tapi ketika dalam proses perjalanan menuju dewasanya ternyata ada hal-hal itu yang
seringkali tidak disadari gitu. Kecuali oleh orang-orang yang bisa, ya contoh kayak cerita paman itu tadi gitu. Ya sebenarnya banyak lah fenomena-fenomena lainnya gitu yang harus aware sebetulnya. Dan bukan cuma urusan jodoh doang kali ya. Bisa aja bisa urusan begitu. Finansial gitu. Dengan istilah yang berbeda. Iya, serat rezeki atau apa gitu ya. Ya, itulah. Ya bisa jadi. Jadi kita nggak bisa ngesampingin hal-hal kayak gitu. Tetap selalu ada lah hal-hal selalu beriringan. Selalu beriringan. Baik yang secara masuk logik maupun yang spiritnya. Gitu. Itu saling beriringan sebetulnya. Iya. Itulah. Jadi sekalipun ini adalah fenomena sosial, tetap punya dimensinya sendiri yang bisa kita pahami, dan juga dimensi spirit terkait dengan hal ini juga satu hal yang tetap beriringan punya dimensinya masing-masing lah. Gitu. Ini terakhir aja deh pertanyaan yang terakhir. Alif kan sekarang kan jomblo ya, Lev, ya kan gitu ya. Nih Lev, kalau misalnya keadaan Alif sekarang kayak begitu, tiba-tiba nih Alif ketemu nih sama seorang perempuan yang nyaris sempurna cantiknya, independen, ya kan? Dia berkarakter kuat, mandiri secara finansial. Nah, kira-kira Alif minder nggak? Aduh, kalau istilah untuk maju gitu ya. Kalau udah jodohnya kenapa harus minder? Amin. Ternyata memang masih relevan ini bau lawean di masa sekarang ya. Ya itu doang sih sebenarnya pertanyaan terakhir. Oh terakhir, ini mungkin terakhir dari saya. Oke. Para leluhur zaman dulu itu banyak menuturkan pelajaran-pelajaran hidup. Mungkin salah satu Ronggo Warsito dalam catatannya. Punya maksud pasti dengan niat baik pada keturunannya atau generasi penerusnya sampai zaman sekarang. Kebanyakan itu memang biasanya diceritakan dengan bahasa kiasan, bahasa yang seakan-akan mitologi, legenda, yang wah, fantasi dan macam-macam. Tergantung gimana cara orang menafsirkan di zaman sekarang. Pasti niatnya baik dan biasanya punya maksud-maksud di belakang cerita itu supaya kita bisa belajar dari kisah masa lalu. Gitu. Makanya aku juga sebenarnya ketika baca ini bau lawean terus kemudian ada Ronggo Warsito, sebenarnya menarik ya. Kok bisa masuk ke cakrawala pikirannya beliau dan dituliskan sebegitu pentingnya ini ternyata fenomena yang kayak begini untuk dituliskan dan disebarkan ke banyak orang. Dan juga kalau ngelihat realitanya sekarang misalnya gitu, kan sebenarnya kasihan juga untuk orang-orang yang ada di kampung lawean ya. Terutama anak-anak perempuannya ya. Ketika mereka jadi punya stigma yang jelek, apalagi terkait dengan ini. Padahal mungkin juga nggak ada hubungannya. Mungkin kita minder aja ketemu sama putri-putri dari lawean. Mungkin itu sih. Oke, Sobat Time Travel, semoga dengan penuturan Alif kita jadi lebih bisa paham tentang mitos-mitos itu mungkin juga terjadi di masa sekarang dengan level kebaruannya ya gitu. Tergantung kita itu peka atau tidak, jeli atau teliti atau tidak gitu untuk melihat fenomena tersebut. Mungkin sama kayak beliau ya, Ronggo Warsito, dia kalau orang Jawa bilang niteninya tuh tekun sekali gitu ya, istilahnya niteni ya, benar, jadi orang yang tekun mengamati fenomena sosial gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di episode kita kali ini terkait dengan mitos bahu lawean. Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe yang selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.